You don't even know what I've been through. You don't gotta let me bitch do. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Yunef. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran tentang logika informatika mengenai peta Carnot atau key map dua variabel. Baiklah, kita masuk kepada materi. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang pengertian peta Carnot. Carnot map atau key map adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Key map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Baiklah, rumus untuk menentukan jumlah kotak pada key map adalah 2 pangkat n, yang mana n adalah banyaknya variabel atau inputan. Seperti 2 variabel, maka n-nya kita ganti 2, maka 2 pangkat 2 adalah 4. Bukan 2 kali 2 ya kawan-kawan, tetapi 2 pangkat 2 itu 2 dan 2. Maka kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada penyederhanaan 2 variabel, yaitu model key map, tabel kebenaran, dan pemetaan. Maka kita masuk pada model key map-nya. Di sini ada model key map yang pertama, yaitu 0 di sini dibaca negasi atau not. Maka A di sini A dan B-nya variabelnya A aksen B aksen atau A not B not. Maka yang di sini ada yang pertamanya, yang kedua, dan yang ketiga. Maka di sini terdapat 4 kotak karena kita menggunakan 2 variabel. Di sini contoh kedua, di sini kita boleh menggunakan model yang pertama ataupun model key map yang kedua. Di sini adalah tabel kebenaran. Tabel kebenaran kita telah belajar di boolean ya kawan-kawan. Maka contoh tabel kebenarannya sama seperti di boolean yang kita pelajari. Misalnya A, 0 atau false dan satunya adalah true. Baiklah, kita masuk pada contoh pemetaannya, tabel pemetaan. Di sini 0 atau not atau negasi, maka kita masukkan di sini. Di sini kita masukkan 1. Di sini kita masukkan 1 dan di sini kita masukkan 1. Maka jika di sini 1, di sini kita masukkan 1, maka hasilnya adalah aksen. Kenapa? Karena 0 atau not berada di tabel yang pertama atau di tabel A. Maka jika contoh yang kedua, di sini kita masukkan 1 dan kita masukkan juga 1, maka hasilnya adalah A biasa karena dia tetap berada di tabel yang pertama dan tabel yang pertama. Baiklah, jika sudah kita masuk ke selanjutnya, yaitu catatan untuk key map 2 variabel. Di sini ada beberapa catatan yang telah saya bikin dari hasil beberapa yang telah saya cari. Di sini 0 kotak terlingkupi 0 atau low. Di sini ada 1 kotak terlingkupi 2 variabel output seperti ini. Di sini ada 2 kotak terlingkupi 1 variabel output
seperti ini, misalnya di kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Di sini ada 4 kotak terlingkupi atau satu height. Di sini ada melingkupinya harus posisi horizontal ataupun vertikal yang dilingkupi digit 1. Dan jumlah digit 1 yang dilingkupi 2n, n-nya kita bisa ganti 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Baiklah, kita masuk pada contoh. Di sini saya telah mencari contohnya, yaitu F sama dengan A or B aksen or A aksen B aksen, atau A B not or A not B not. Maka gambarkan sebuah kotak dengan A dan B. Lihat di rumus persamaan untuk gabungan antara A dan B yang ada di soal kita beri nilai 1 di Carnot mapnya. Yang kedua, kita lihat yang nilainya 1 dari awal hingga akhir, maka huruf itulah yang dimasukkan ke nilai penyederhanaan. Dalam kasus ini adalah B aksen atau B not, sehingga F sama dengan B. Maka kita masukkan nilainya pada tabelnya. Di sini A aksen, B aksen, A, B aksen, A aksen, B, dan A, B. Maka kita masukkan A aksen, B aksennya yaitu 1, dan kita masukkan A, B aksennya 1, dan A aksen B sama dengan 0, A, B sama dengan 0. Maka kita gariskan yang satu dengan satu, karena jika hasilnya 1 maka kita bisa menyatukannya seperti yang saya sampaikan tadi. Maka terdapatlah jawabannya itu B aksen. Maka jawabannya dalam kasus ini B aksen itu yaitu valid atau F sama dengan B aksen. Jika kita lihat dengan cara aljabar, seperti inilah kawan-kawan. F sama dengan A B aksen or A aksen B aksen. A B aksen sama dengan buka kurung A ditambah A aksen tutup kurung dikali B aksen. Maka A tambah A aksen yaitu sama dengan 1 dikali B aksen, 1 dikali B, maka hasilnya adalah B aksen. Nah, ini adalah contoh yang kedua juga. Dan ini adalah contoh yang ketiga. Baiklah kawan-kawan, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.